kami laron-laron kecil terbang dari relung-relung gelap kehidupan menuju miskat pelita cahaya ilahi, pelita cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا
أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Rabung Ilmu Ngopi TV, di mana kali ini adalah episode yang spesial, kita tapping. Jadi Ngopi TV jalan-jalan ke berbagai pesantren, dan kali ini kita ke pesantren Suralaya. Kemudian kita mengunjungi IAILM kampus di Suralaya ini, dan karena itu kita mendapatkan dua narasumber. Ya, biasanya cuma satu narasumber, kali ini ada dua. Di samping Ustadz kita tercinta, Ustadz Miftah, kemudian ada Pak Asep Salahuddin, yaitu rektor dari IAILM, dan juga Pak Nana Suryana, dosen di kampus tersebut. Kali ini kita akan membahas tema yang yang terkait dengan Suralaya, karena di Suralaya ini terkenal dengan ketasawufan, ya, tarekat. Lalu kita akan membalut semua itu dengan tema antara budaya, tarekat, dan tasawuf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya juga tahu pasti pemirsa Ngopi TV akan penasaran banget bagaimana bincang-bincangnya. Kita saksikan saja bincang-bincangnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ajengan Rektor, Pak Kiai, kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pemirsa Ngopi TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini kita beroleh keberkahan luar biasa
dapat berada di tengah-tengah para pencari ilmu dan yang menyampaikan ilmu. Kalau para pencari ilmu itu berada melangkah di atas hamparan sayap para malaikat, maka bagi para guru itu mendoakan guru bahkan ikan-ikan di dasar lautan. Begitu riwayatnya ajangannya. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di tempat yang penuh berkah di pesantren Suryalaya, dan mohon izin ajangan juga saudara sekalian, mari terlebih dahulu kita antarkan hadiah Ummul Kitab pada setiap guru kita yang telah mengantarkan cahaya ilmu sampai kepada kita, terkhusus untuk almarhumin keluarga besar pesantren Suryalaya, Abah Sepuh, Abah Anom, dan seluruh guru-guru kita hantarkan kebaikan untuk mereka semua. Semoga keberkahan silaturahmi, keberkahan majelis ilmu, segala kebaikan yang hadir pada niat kita ini diantarkan juga kepada mereka. Al-hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tema yang dititipkan untuk dibincangkan adalah tentang budaya, tarekat, dan tasawuf. Dan kami ada 3, jadi pas pembagiannya, saya bagian budaya, Pak Kiai nanti bagian tarekat, yang menyimpulkan semuanya dan ditutup dengan doa, katanya begitu. Jangannya beliau, gitu. Biasanya di kalangan anak-anak santri, itu ada, ya bukan mahfuzat, tapi kalimat-kalimat yang biasa merujuk pada pembagian posisi dan jadwal bicara. Misalnya kalau beliau di tengah, khairul umur ausatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Gitu. Kalau yang ketiga nanti bicara, terakhir, wa khitamuhu misk. Gitu ya. Bahwa akhir dari segala sesuatu penghujungnya misk, kebaikan, wangi kasturi, dan sebagainya. Lalu yang pertama, kira-kira bagaimana? Kalau yang tengah, khairul umur ausatuha, yang terakhir wa khitamuhu misk, yang pertama bagaimana? Betul yang beliau sampaikan ya, atau di kalangan santri ada al-fadlu lil mubtadi. Begitu. Nah, untuk budaya. Jadi al-fadlu lil mubtadi itu artinya kelebihan, sering terjemahkan menjadi keutamaan. Itu bagi yang memulai. Memang tidak bisa dibandingkan mana lebih sulit memulai atau melanjutkan. Sebetulnya masing-masing ada tantangan tersendiri. Kita hantarkan doa untuk yang memulai mendirikan pesantren, pada saat yang sama melanjutkan juga adalah tantangan yang teramat besar. Tapi mungkin kelebihan bagi yang pertama itu adalah dapat mengatur jalannya acara. Khusus kali ini termasuk bagi-bagi tema budaya tarekat tasawuf, karena kebagian yang pertama saya bisa mengambil hanya budaya saja, yang sulit-sulit nanti beliau-beliau. Nah, izin mengambil contoh tentang bagaimana posisi budaya dalam agama, budaya dalam Islam. Apakah sebetulnya dua hal ini berseberangan, bertabrakan, bertentangan, atau sebetulnya berjalin berkelindan dan sejalan? Tidak jarang ada yang memposisikan ini berseberangan. Ini misalnya budaya bukan ajaran agama Islam. Dalam tradisi masyarakat, mungkin daerah Sunda atau daerah lainnya, ini sebetulnya budaya, ini tidak berasal dari Islam. Jadi seakan-akan diposisikan bertentangan. Demikian pula nanti pada pengamalan tarekat, tasawuf, teramat cukup sering juga kita dengar kalau misalnya masih ada juga pendapat tasawuf tidak ada dalam Islam. Misalnya kata tasawuf mungkin tidak disebut di dalam hadis, dalam ayat Al-Quran tidak ada kata tasawuf misalnya. Jadi kadang diposisikan seakan-akan ia bukan Islam. Demikian pula budaya. Ini adat istiadat masyarakat tidak ada dasarnya dalam Islam. Nah,
Untuk menjawab itu, karena format di Ngopi TV itu teman-teman sebetulnya bicara-bicara singkat, nanti lebih banyak kita diskusi. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh mulai menulis sejak sekarang. Apa yang ingin ditanyakan ya. Ada yang menarik. Dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 7 ayat 199. Ini ada satu ayat yang ketika ditanyakan oleh seorang murid kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq alaihissalam, satu di antara silsilah emas tarekat juga, dan bertanya tentang akhlak. Kalau kita ingin menyimpulkan akhlak dalam Islam itu seperti apa? Beliau kemudian mengutip ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Seakan-akan kata beliau, tentu ayat Al-Qur'an penuh keberkahan. Tapi kalau ada waktu singkat untuk menjelaskan akhlak itu bagaimana, beliau mengambil ayat ini. Khudhil afwa. Nah, yang menarik, tidak misalnya dalam kajian bahasa Arab, khudhil afwa kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maafkanlah. Jadi sifat akhlak yang pertama itu pemaaf, memaafkan. Tapi yang menarik, bahasa Arab punya wa'fu, maafkan itu. Ini ditambah kata perintah sebelumnya, khudh. Jadi ambillah maaf itu. Menunjukkan satu proses yang memang tidak mudah, memaafkan dan lain sebagainya. Kita sekarang ini kesempatan ini tidak membincangkan yang khudil afwa ya. Ini kalau satu ayat ini dibagi jadi 3. Khudil afwa, mengapa tidak wa'fu tapi khudil afwa. Lalu yang kedua, nah ada hubungannya dengan yang akan kita bicarakan, wa'mur bil urfi. Nah, selama ini yang sering kita dengar juga dalam ayat Al-Qur'an, wa'mur itu bil ma'ruf, betul. Wa'mur, amar ma'ruf nahi munkar. Mengapa dalam ayat ini, surat 7, 199 ini, wa'murnya itu bil urfi, tidak bil ma'ruf. Nah, tentu ada rahasia, karena Al-Quran itu setiap pemilihan huruf katanya adalah ilahiyah. Sama yang ketiga juga, wa'arid 'anil jahilin. Bayangkan kalau wa'arid 'anil jahilin ini diterjemahkan seperti terjemahan yang saya punya di handphone ini, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Saya terus terang agak keberatan dengan terjemahan ini. Kalau bodoh dia tidak tahu, bukankah mestinya diberitahu, bukankah mestinya diajari? Kalau ada orang bodoh jangan berpaling kita, justru semestinya didatangi. Kenapa ia jadi akhlak? Kalau ada orang bodoh, kita berpaling daripadanya. Nah, ini menurut saya tidak sesuai dengan semangat Islam. Justru kalau ada orang yang tidak tahu, kita beritahu. Nah, jadi yang pertama, mengapa khudil afwa tidak wa'fu? Di yang terakhir, wa'arid 'anil jahilin. Kok orang jahil yang terjemahkan bodoh, kita harus berpaling daripadanya? Rasanya tidak berkesesuaian dengan semangat Islam. Yang pertama dan yang kedua biarlah jadi renungan kita bersama. Nah, saya masuk kepada wa'mur bil urfi. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa tidak bil ma'ruf, tapi wa'mur bil urfi? Kenapa? Ya, dari sananya sudah begitu. Ya, betul. Ya. Tidak mungkin Al-Quran kan terpelihara, terjaga, suci. Kenapa dalam ayat yang lain semua bil ma'ruf, kok di sini bil urfi? Mohon izin pada ajengan, pada kiai, satu di antara pemaknaannya adalah dalam Islam, dalam fikih, ternyata kebaikan itu bersifat universal, bersifat luas, umum, diterima oleh siapa saja, tapi bentuk kebaikan itu kemudian menyesuaikan. Dia terikat dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan apa yang kemudian kita sebut budaya. Bentuk kebaikannya semua universal. Misalnya menghormati orang tua diajarkan Islam. Iya, itu yang universal, itu yang ma'ruf. Tapi urf merujuk kepada dalam tanda petik kesepakatan satu entitas, satu masyarakat. Itu disebut urf. Istilah fikih juga menyebut urf. Wa'mur bil urfi.
Karena bentuk berkhidmat pada orang tua bisa berbeda di setiap negara. Misalnya, itu tradisi punten kemudian kita membungkuk sedikit, sesuai tidak dengan ajaran Islam? Sesuai, karena itu menghormati yang lebih tua. Tapi boleh jadi mungkin tidak ditemukan di belahan bumi lain kecuali di negeri kita. Misal. Atau mencium tangan. Ternyata di Timur Tengah yang di sana Islam katakan tumbuh dan berkembang di zaman sejak baginda Nabi SAW, itu tidak terlalu mengenal tradisi cium tangan pada para guru, pada para kiai. Saya pernah menampilkan video klip anak-anak sekolah kita di Indonesia, kalau pagi-pagi ketemu guru, itu salaman yang perempuan kepada guru bapak-bapak. Itu di sebuah acara internasional. Jadi ada dari Timur Tengah, ada dari Eropa, Amerika, Australia. Saya tayangkan video klip itu, anak-anak salaman kepada orang yang lebih tua. Selesai itu, yang mereka tanya begitu, itu ngapain tadi anak-anak itu pada mencium tangan? Saya disadarkan, oh ternyata di barangkali ya di latar belakang beliau-beliau tidak mengenal itu. Ketika saya sampaikan, ini penghormatan, ini tabarukan. Oh, bagus sekali, kata mereka. Nah, mereka justru memuji. Tetapi tidak berarti bentuk yang lain misalnya berbeda. Misalnya di Iran, itu hormat dan takzim pada orang tua. Anak, kalau kita cium tangan ayah, kalau di sana, untuk ayah mencium kening. Jadi, anak itu mencium kening bapaknya. Nah, mungkin ada rahasianya juga. Dan untuk ibu mencium kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Mohon tidak disalahpahami kalau kita tidak tadi itu nanti menganggap oh ini sujud pada orang tua. Tidak, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencium kaki ya. Memang bentuknya sama karena turun ke bawah. Tapi niatnya mencium kaki orang tua, kaki ibu sebagai bakti. Nah, kalau ibu dicium kaki, kalau ayah yang dicium itu kening. Kita mungkin punya bentuk mencium tangan atau dan lainnya. Nilai universalnya sama, menghormati orang tua, tapi perwujudan yang kemudian disebut dengan budaya. Contoh lainnya, saya itu sebetulnya salut sama perempuan, khususnya perempuan Indonesia. Yang pernah berangkat ke Tanah Suci tahu, bisa membandingkan di luar negeri itu, di luar negeri kadang-kadang perempuan ya misalnya pakaian yang sama ia kenakan sehari-hari itu juga pakaian dia untuk sholat, untuk ibadah karena memang sudah bercadar misalnya. Perempuan Indonesia punya pakaian khusus yang hanya dikenakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang kita sebut dengan mukena ya. Itu mukena hatta bertemu Pak Presiden pun tidak akan dipakai. Ketemu Pak Presiden tidak akan dipakai karena itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kita saudara berada di daerah dengan latar belakang budaya Sunda yang kuat. Orang Sunda itu hatta bahkan ini tolerannya orang Sunda. Bayangkan kalau orang Sunda itu kalau mau menyebut sholat saja menyebutnya itu bade Allah heula gitu. Iya betul, itu secara bahasa luar biasa maknanya. Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatasi oleh apapun, oleh orang Sunda bade Allah heula. Maksudnya mau mengucapkan Allahu Akbar dulu, tapi bahasanya jadi misalnya sudah Allah belum? Gitu. Kalau bertanya itu sudah Allah belum? Tos Allah teu acan. Nah, maksudnya itu adalah sudah sholat atau belum? Bayangkan kalau itu diterjemahkan kepada orang yang tidak paham konteks budaya. Kau sudah Allah, ya astagfirullah itu. Jadi menyetarakan diri dengan Allah. Nah, abdi mah atos Allah, itu kan berat konteksnya. Maka budaya itu menjadi unsur yang sangat penting. Urf tadi itu, pahami konteks kelokalan. Ya perempuan Indonesia punya mukena yang hanya khusus dipakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya tidak punya kekhasan yang sama. Betul punya sarung, tapi sarung selain dipakai sholat, dipakai juga untuk
Ya selain sholat dan ngaji dipakai juga untuk yang lain-lainnya ya untuk ronda, untuk mancing, untuk apa lagi? Pakai itu sarung. Tapi perempuan mukena hanya khusus untuk untuk Allah tadi itu ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebetulnya sejalan dengan Islam. Tapi bentuknya di setiap daerah boleh jadi berbeda. Itulah urf. Perintahkan manusia kepada urf, pada nilai kebaikan, pada saat yang sama menjaga unsur-unsur kesepakatan yang kemudian kita sebut dengan budaya kesepakatan lokal. Saya kira saya demikian dulu ini ajengan Kiai Mono. Nanti kita disusul lebih jauh budaya tarekat tasawuf, dari budaya kita oper bolanya kepada tarekat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rif. Yang saya hormati Pak Kiai Miftah, Pak Kiai Dr. Asep yang sekaligus sebagai Rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Menarik apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, bahwa ternyata budaya itu tidak berseberangan dengan Islam. Dan penterjemahan Islam itu banyak cara sejatinya. Dalam term Islam kita mengenal ada 3 trilogi itu kan. Kalau istilah Nurholis Majid dikenal dengan trilogi Islam. Apa yang dimaksud dengan trilogi Islam? 3 paduan yang tidak bisa dipisahkan dan semua itu harus dilakukan secara bersamaan. Yang pertama adalah tentang akidah, syariah, dan ihsan. Akidah melahirkan ilmu-ilmu yang nanti bicara tentang kebenaran tentang Tuhan, yang itu diwujudkan dalam bentuk teologi. Kemudian yang kedua, syariah. Syariah yang mengatur tentang ibadah yang nanti akan lahir apa yang dimaksud dengan fikih. Yang ketiga adalah ihsan, dan ihsan itu akan melahir bagaimana kita bisa berbuat baik, terutama bagaimana mengatur diri agar kita senantiasa berakhlakul karimah, yang nanti akan turun dalam disebut dengan ilmu tasawuf. Terjemahan dari trilogi itu maka harus diturunkan dalam ilmu bentuk operasional. Tentu ketika kita bagaimana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu harus ada terjemahan operasional. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita berbuat baik, maka istilah tasawuf dan tarekat itu menjadi penting. Sebab bagi orang-orang yang memang haus untuk bisa takarub kepada Allah, maka berbagai jalan cara dilakukan. Sehingga lahir nanti dari ilmu ihsan itu lahirlah beberapa tasawuf dan tarekat atau beberapa tarekat. Misalnya di Suryalaya tarekatnya adalah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Yang kalau kita merujuk pada sejarah, tarekat ini digabungkan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas, yang asalnya 2 tarekat besar. Yang pertama tarekat Qadiriyah, yang inti ajarannya adalah tentang zikir jahar, zikir yang diucapkan, kalimatnya pun jelas, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Yang kedua adalah tarekat Naqsyabandi, yang inti amalannya adalah khofi, zikir khofi. Khofi itu adalah zikir yang tidak boleh diucapkan dengan lisan tapi diingatkan dengan hati. Nah, oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas itu digabungkan menjadi tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan salah satu pengembang pondok pesantren, pengembang dan pengamal tarekat di Indonesia, termasuk di dunia, itu adalah pesantren Suryalaya. Nah, Pak Kiai, ternyata di Suryalaya juga ada budaya yang memang bersifat universal. Saya pernah melakukan penelitian, Pak Rektor, tentang tradisi ulang tahun itu Natura. Jadi setiap 5 tahun Pak Kiai itu ada
ada tradisi di Suryalaya, itu ikhwan-ikhwan itu, murid-murid pengersahaba itu mengumpulkan makanan-makanan dari petani, tukang kebun, pokoknya makanan-makanan yang masih bersifat natural, itu dikumpulkan oleh ikhwan-ikhwan. Ketika setiap 5 tahun sekali dikumpulkan, lalu disodakohkan ke pimpinan pondok sebagai bentuk syukur. Dan itu ramenya luar biasa. Silakan kalau teman-teman penasaran, lihat di YouTube adalah tentang tradisi natura itu. Saya pernah melakukan penelitian dan salah satu yang saya teliti adalah nilai gotong royong di situ. Dan nilai gotong royong ini adalah nilai yang bersifat universal kan. Tidak mengenal orang Islam, tidak mengenal non-Islam, semua nilai gotong royong itu kan dibangun. Bahkan kata Pak Insinyur Soekarno, pendiri kita kan, nilai gotong royong itu luar biasa. Jadi ternyata di Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya, di situ budaya itu memang kental. Dan budaya yang paling kerasa di natura itu salah satunya adalah budaya gotong royong. Jadi semua masyarakat kumpul, ikhwan-ikhwan itu, ada yang bawa beras, bawa apa lagi? Bawa cau, sampo dan seterusnya. Dan itu diformalkan. Nah, artinya bahwa saya melihat dari apa yang disampaikan Pak Kiai, ternyata budaya dengan tarekat itu tidak sangat berseberangan, justru saling mendukung. Nah, salah satunya di Suryalaya sekali lagi ada tradisi namanya tradisi natura itu. Dan luar biasa. Dan makanan-makanan yang disodakohkan dari ikhwan-ikhwan kepada pimpinan pondok itu kembali diberikan lagi ke tamu-tamu. Setiap tahun 5 tahun sekali itu kan kita memperingati Milad Suryalaya. Lalu yang datang itu kan para ikhwan ribuan dari berbagai daerah, termasuk para pejabat. Dan itu bukan berlangsung 1 hari, tapi berlangsung minimal itu 1 minggu. Ketika para ikhwan datang, tamu-tamu dari luar itu kan harus dihormat. Dari mana? Dari itu. Jadi luar biasa nilai gotong royong di situ muncul dari pawai natura itu. Dan Islam pun sangat mendukung terhadap nilai-nilai gotong royong. Ta'awanu al birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi yang kedua, terkait dengan budaya juga hubungan dengan tarekat di Suryalaya itu memang kalau istilah saya Pak Kiai, itu miniatur Indonesia itu ada di Suryalaya. Kenapa? Karena Suryalaya itu lintas budaya, lintas madhab, lintas teologi. Mohon maaf, silakan. Ada yang menjadi ikhwan Suryalaya itu madhabnya madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki. Jadi siapa bilang orang Muhammadiyah tidak senang dengan tarekat? Ada. Bahkan ada yang satu orang yang diangkat wakil talqin Pak Rektor ya, itu tokoh Muhammadiyah. Tidak usah disebutkan. Ketika bicara budaya, Sunda, Jawa, Bali, luar biasa. Bahkan yang jadi luar biasanya menurut saya Pak Kiai, ketika bicara tentang sholat saja, luar biasa. Saya dapat pengalaman. Ternyata konon katanya bagi orang-orang yang sudah sempat ke Arab Saudi, saya belum sempat Pak. Mohon doanya, amin. Amin. Jadi sholat di Arab Saudi itu kan tidak berbasis madhab kan. Antara laki-laki dengan perempuan kan gabung saja. Kalau Pak Kiai penasaran silakan datang ketika manakib. Bagi mereka yang bukan awam ya, yang tidak terlalu terbuka Pak Rektor ya. Kenapa ini kok sholatnya antara laki-laki dengan perempuan itu berbarengan? Ternyata Suryalaya itu memegang kaidah keuniversalan. Jadi kalau ditarik benang merahnya, budaya dengan tarekat itu tidak lagi dianggap sesuatu yang berseberangan. Mungkin itu pengantar dari saya, termasuk ini, Neng. Ini kan terkena budaya dan tarekat. mahasiswa kita Pak Rektor ya, budayanya aja ada, lalu mereka sedang belajar bertarekat. Soalnya nanti mereka akan bisa mewarnai budaya-budaya Indonesia tetapi berbasis tarekat. Itulah pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan dari Vanessa. Siap? Oke. Selanjutnya Pak Rektor. Wa khitamuhu misk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang saya amat hormati Pak Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat, Pak Jengan Nana Suryana, dosen teladan di Latifah Mubarakiyah, para mahasiswi dan juga rombongan dari Motohari. Saya senang dengan kehadiran Bapak-bapak semuanya di kampus Latifah Mubarakiyah di pondok pesantren ini. Kampus ini didirikan oleh pengersa Abah Anom Kiai Haji Ahmad Sohibu Wafa Tajo Arifin tahun 1986. Pondok pesantrennya sendiri lahir tahun 1905 Masehi, didirikan oleh Abah Sepuh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi pesantren ini akte kelahirannya jauh lebih tua daripada NKRI. 1905 ya. Soekarno sendiri lahir tahun 1901, wafat tahun 1970. Bung Hatta lahir tahun 1902. 1902 itu hari kelahirannya Imam Khomeini. Dan dia wafat tahun 1986. 2 tahun setelah Imam Khomeini lahir seorang mufasir yang amat terkenal, Imam At-Tabatabai. Dia lahir tahun 1904. 2 tahun setelah Imam Khomeini. Dalam tafsir itu banyak dipercakapkan persoalan agama, budaya, tarekat, dan sebagainya. Saya sangat senang dengan kehadiran Pak Kiai Miftah dan juga kawan-kawan yang lainnya di kampus ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan, membawa inspirasi untuk kemajuan lembaga pendidikan ini. Tema pokoknya sudah disampaikan oleh narasumber pertama dan yang kedua. Saya hanya memberikan tambahan-tambahan kecil saja. Apalagi tadi ditugaskan untuk berbicara tentang tasawuf. Ini kajian yang amat luas. Saya juga tidak paham harus dari mana tempat pemberangkatannya. Di kampus ini Pak Kiai, kita membuka 2 prodi kajian tasawuf ini. Pertama di Fakultas Dakwah S1, prodi ilmu tasawuf. Ini kan boleh sambil promosi ya? Sangat. Iya. Sangat ya. Yang kedua di pasca sarjana kita mendapatkan izin untuk membuka magister ilmu tasawuf sebagai distingsi dari kampus dan juga dari pondok pesantren Suryalaya yang didirikan sekali lagi oleh pengersa Abah Sepuh. Beliau sendiri lahir tahun 1836 dan wafat tahun 1956 pada usia yang amat panjang. Mendahului kelahiran beliau dan ini menjadi asa usul bagi saya bagi lahirnya tasawuf Nusantara. Tahun 1820 adalah kelahiran dari Syekh Khalil Bangkalan ya, yang merekomendasikan pendirian Nahdlatul Ulama. Abah Sepuh melakukan tabaruk juga ke Syekh Khalil Bangkalan di Madura. 5 tahun setelah itu lahir Syekh Toha Kalisapu Cirebon, di mana kemursidannya mengalir kepada Abah Sepuh. 5 tahun setelah itu lahir Abdul Karim Banten 1830, Abah Sepuh 1836. Antara tahun 1825 sampai 1830 itu ada peristiwa yang amat monumental, yaitu Perang Jawa, Perang di Penogoro. Ada penelitian yang amat menarik yang mengangkat tentang Diponegoro. Dia juga seorang pengamat tarekat yang ditulis oleh karya itu. Kajiannya tentang Diponegoro, menulis disertasi amat serius sekali, selama 20 tahun menulis buku itu. Sementara perangnya sendiri hanya 5 tahun. Jadi bukunya lebih serius daripada perangnya. Perangnya 25 sampai 30 ya. Diponegoro sendiri lahir tahun 1786-an dan dia wafat tahun 1853.
Ya. Jadi itu adalah genealogi Abah Sepuh yang melakukan penguatan terhadap tasawuf Nusantara. Ya. Abah Sepuh sendiri sekali lagi melakukan tabaruk kepada Syekh Khalil Bangkalan, dan kita tahu beliau bukan salah seorang yang memberikan izin untuk pendirian Nahdlatul Ulama kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Khalil Bangkalan sendiri dia wafat tahun 1925. Jadi dia tidak tahu ada NU berdiri di Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lahir tahun 1872. Dia lebih muda daripada pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir tahun 1867 dan dia wafat tahun 1924. Dia juga tidak tahu ada NU di Indonesia. Padahal dia kawan akrab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memiliki guru yang sama, yaitu yang dari Semarang itu, Kiai Haji Saleh Darat. Dia juga gurunya dari Raden Ajeng Kartini. Saleh Darat wafat tahun 1903, sementara Kartini wafat tahun 1904. Ya. Jadi melakukan pertemanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga Abah Sepuh juga melakukan tabaruk kepada Syekh Khalil Bangkalan. Ini sebagai embrio bagi pertumbuhan di kemudian hari tarekat-tarekat yang ada di Nusantara. Tadi disampaikan oleh Pak Nana, tarekat Suryalaya itu adalah bagian dari tarekat Mu'tabarah, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Jatman. Ya. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah didirikan oleh Syekh Khatib Sambas. Syekh Khatib Sambas itu lahir tahun 1803. 1803 kelahiran Syekh Khatib Sambas. Penggabungan dari dua tarekat besar, tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga An-Naqsabandi. Kapan Al-Jailani lahir? Al-Jailani lahir, Syekh Abdul Qadir Jailani lahir itu tahun 1075. Ya, 1075. Sebelum kelahiran beliau adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu 1045 kelahirannya. Sementara Naqsabandi lahir tahun 1300-an. Ya. Kemudian digabungkan oleh Syekh Khatib Sambas tahun 1803 kelahiran beliau itu. Ya. Itu kalau berbicara tentang tahun itu tentu adalah masa pertumbuhan tasawuf yang ada di Timur Tengah. Ya. Ada yang menarik, ungkapan yang disampaikan oleh Al-Hujwiri. Al-Hujwiri itu seorang sufi besar yang hidup sebelum Al-Ghazali. Al-Ghazali itu 1045. Ya. Setelah Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah Abdul Qadir Jailani kemudian menjadi penanda wafatnya itu dengan kelahiran Ibn Arabi. Ya. Ibn Arabi, kemudian setelah itu ada tokoh, setelah Ibn Arabi adalah Ibnu Taimiyah. Kurang lebih tahun 1300-an ya, Ibnu Taimiyah itu. Al-Hujwiri itu menulis buku yang amat menarik yang judulnya adalah Kashful Mahjub. Kalau Al-Hujwiri itu satu periode dengan Al-Qusairi yang menulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Konon katanya Ihya Ulumuddin yang dibikin oleh Al-Ghazali sebagai magnum opusnya itu banyak mengadaptasi dari kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyahnya bikinan Imam Qusairi. Al-Hujwiri dia pernah mengatakan perbedaan tasawuf hari ini dengan dulu, ini pada zaman Al-Hujwiri, dengan pada zaman Nabi. Dulu pada zaman Nabi itu tidak ada nama tapi ada praktek. Hari ini ada nama tapi tidak ada praktek. Ini kritik untuk kita sebenarnya. Sekarang itu kan ada namanya ada di mana-mana, tapi praktek zuhudnya, praktek mahabbahnya, praktek ridhonya, zikirnya bukan tidak ada, tapi sangat minimal. Tapi namanya ada. Tarekat Mu'tabarah itu dalam tilikan Jatman lebih dari 40. Tapi mungkin praktiknya yang
kita menemukan kesulitannya, yang bilang Al-Ujwiri bukan saya. Dulu ada nama, dulu ada praktek, namanya tidak ada. Pada zaman Nabi kan tidak ada nama-nama itu. Tidak ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, tidak ada Sataria, tidak ada Idrisiyah. Tapi prakteknya ada. Nabi seorang zuhud, seorang jahid, seorang sufi, seorang yang sangat ikhlas. Mungkin hari ini kata Al-Hujwiri, namanya ada, prakteknya tidak ada. Al-Hujwiri ya, pada tahun itu, tahun-tahun yang dibayangkan menjadi masa kemasan Islam, tahun ketika Abbasiyah sedang berkuasa. Kita tahu dalam sejarah Islam, Umayyah itu ya berkuasa tahun 650 sampai 750. 750 sampai 1200-an, ini garis besarnya, beralih ke Abbasiyah. Setelah itu 1200-an sampai 1922 diambil alih oleh Turki Utsmaniyah. Tentu juga ada banyak kerajaan-kerajaan lainnya. Di penghujung kekuasaan Islam yang berkuasa kan 3 penguasa penuh. Utsmani, Safawi, satu lagi di India, yaitu Mughal itu ya. Yang sudah sangat militeristik wajah Islam itu. Tidak menampilkan lagi sisi ilmiahnya, tidak menampilkan lagi sisi tasawufnya, tapi lebih kepada wajah Islam yang militeristik, yang nafsu berkuasanya lebih besar daripada nafsu pengembangan ilmunya. Walaupun pada akhirnya juga kekuasaan itu terhenti di kalangan Barat yang sudah mulai bangkit ya. Jadi pembicaraan tentang tasawuf, saya sepakat dengan Pak Kiai Miftah, dengan Pak Nana. Tasawuf adalah ekspresi dari wajah Islam yang mencerminkan tentang pergulatan kuat dengan budaya lokal ya. Di Nusantara kita tiba berjumpa dengan tokoh-tokoh sufi yang luar biasa hebatnya, dan yang menjadi alasan mengapa Islamisasi di Nusantara ini relatif berhasil. Salah satu alasannya karena yang dikedepankan bukan wajah Islam militer ya, melalui futuh dan lain sebagainya, tapi lebih kepada Islam tasawuf, sehingga kita mengenal para sufi yang hidup di tanah Jawa, kemudian menyebarkan Islam ke banyak tempat, yang hidup tahun 1450-an ya, masa berakhirnya kekuasaan Majapahit. Dan tentu para sufi itu, para wali itu, mereka menemukan momentumnya pada masa kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Bahkan ada seorang sufi yang amat monumental, yang sangat hiperbolik, yaitu Syekh Siti Jenar. Mengingatkan juga kita pada sufi yang amat kontroversi sebelumnya pada abad pertengahan yang hidup tahun 820-an, yaitu Abu Mansur Al-Halaj. Dalam wajah tasawuf Nusantara ya, Syekh Siti Jenar itu hidup tahun 1520-an ya, Syekh Siti Jenar. Zaman para Wali Songo itu ya. Jadi bagaimana pergulatan tasawuf dengan kebudayaan menjadi amat luar biasa kuatnya. Bahkan juga para Wali Songo menjadikan budaya sebagai media untuk menyebarkan Islam, sehingga Islam menjadi mudah diterima oleh masyarakat kita. Kemarin saya menghadiri halakoh fikih peradaban di suatu tempat. Ada yang bertanya dengan amat menarik, Pak Asep, kenapa di Jawa Barat tidak ada wali? Katanya wali itu didominasi di Jawa. Mungkin di Jawa Barat hanya ada di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Walaupun dari sisi budaya Cirebon lebih dekat ke Jawa. Islamisasi di Sunda itu melalui 3 pintu ya, pesisir.
Jawa, Sunda Kelapa, dan Banten. Ya. Jadi Priangan Timur itu melalui Cirebon, ya, melalui Syekh Sunan Gunung Jati. Saya jawab memang di Sunda tidak ada wali Songo itu adanya di Jawa, tapi rajanya wali itu ada di Sunda, ada di Andir di Bandung, Raja Wali. Pak Kiai Miftah bahkan mungkin besok mau melakukan kunjungan wisata ke Panyalu, itu juga tempat para wali. Kalau Pak Kiai Miftah ke sana harus langsung tembus ke tempatnya para wali, namanya Kawali. Membacanya jangan disekaliguskan Kawali, tapi Kawali. Kita sedang berkunjung ke para wali yang datang dari tanah Pasundan. Biasanya orang Sunda itu lebih senang memasukkannya ke dalam sehingga nama-namanya itu tidak tercantum daripada memunculkannya keluar. Maka yang ada di Kawali itu adalah nama-nama Sunda, bukan nama-nama Arab. Jadi Kawali, Pak Alam, ya. Di Panyalu juga kan seperti itu. Konon katanya sasakalanya itu juga terkait dengan Imam Ali. Saya harus sambil melihat Pak Kiai Miftah dengan boros ngora, ya. Boros ngora ketika dia menjadi lalaki langit, lalanang jagat, pernah mengembara ke sebuah tempat dan bertemu dengan Imam Ali, kemudian bisa ditaklukkan oleh Imam Ali. Bukan hanya cerita Kian Santang, kemudian dia menitipkan air. Dan airnya kemudian dia sebar ke danau itu. Dan sampai sekarang tidak pernah surut airnya. Jadi ada mitos, ada sasakala yang mempertemukan antara tasawuf Panjalu dengan Ahlul Bait Imam Ali melalui situ Panjalu. Jangan-jangan juga rombongan dari Bandung tujuannya sebenarnya ingin mengambil mata air keberkahan dari itu. Jadi seperti itu pergulatan antara tasawuf kita dengan Nusantara. Apalagi dalam konteks kesundaan, konon katanya orang Sunda itu sudah Islam sebelum Islam datang sebenarnya. Artinya tadi betul nilai-nilai universal itu sudah tumbuh, sudah menjadi ekosistem, sudah menjadi sel darah merah bagi orang Sunda. Jadi apalagi pada keyakinan beberapa suku adat orang Sunda, mereka meyakini Nabi Adam itu lahir di Sunda sebenarnya. Jadi orang Sunda menges Islam sama Islam datang. Ada nilai-nilai universal yang mempertemukan kita sebenarnya dengan dunia di mana Islam pertama kali datang. Jadi orang Sunda mengges NU sama NU datang gitu. Mungkin ges Muhammadiyah sama Muhammadiyah datang sok we teruskeun ka ditu nama. Jadi itu Abah Sepuh, Abah Anom adalah sosok yang mengartikulasikan ketasawufan menjadi satu nafas dengan kesundaan dan keindonesiaan. Jadi hubungan ketiganya bukan menjadi entitas yang bertolak belakang, tapi menjadi sesuatu yang satu garis. Ya, keislaman, keindonesiaan dan kesundaan itu oleh pengersa Abah Sepuh, pengersa Abah Anom menjadi satu helaan nafas. Ini Suryalaya dulu menjadi basis perlawanan bagi Islamisme yang dipropagandakan oleh Darul Islam Kartosuwiryo. Abah Sepuh tidak setuju dengan paham Islamisme itu. Basis perlawanannya mengambil tempat di Suryalaya. Abah Sepuh juga, Abah Anom juga termasuk orang yang tidak sepaham dengan gagasan negara Pasundan dulu yang disampaikan oleh Wiranata Kusuma kalau tidak salah ya. Sejumlah karyanya menegaskan tentang itu. Terakhir mungkin terlalu lama. Di sini itu ada ini Pak Kiai Miftah, Pak Nana. Mahasiswa sudah sangat paham walaupun mungkin tidak hafal. Tidak apa-apa. Ada yang namanya tanbih di sini itu. Tanbih itu semacam manifesto tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah.
Ini manifesto etiknya dirumuskan dalam tanbih. Ini selalu dibacakan bukan hanya dalam upacara manakiban, namun juga dalam kegiatan-kegiatan di luar itu. Acara mahasiswa, acara wisuda, selepas tawasul, kemudian tanbih dibacakan. Pengingat untuk kita semuanya, semacam Pancasila mungkin ya, kalau dalam konteks bernegara. Tanbih itu kemudian dipungkas, dikunci dalam 5 rangkaian mutiara. 4 dirumuskan dalam bentuk negativa ulah dan 1 positiva kudu. Yang ulah itu ulah ngewa ka ulama anu sajaman, nu kadua ulah mariksa murid batur, yang ketiga ulah nyalahkan pengajaran batur, tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain itu. Yang ketiga ulah medasila lamun kapana, kalau dikritik oleh orang lain tidak boleh lari apalagi sakit hati. Kita terima kritik itu. Urusan belakangan. Kudu. Yang terakhir itu kudu positif Pak. Kudu mika asih ka jama anu mika ngewa ka anu ka anjeun. Ini luar biasa ini. Ini saya mungkin tidak mampu melaksanakan itu. Biasanya kan resiprokal, orang lain menyayangi kita karena dia menyayangi, saling menyayangi. Ini tidak mencintai orang yang membenci kepada kita itu dalam tanbih. Dalam tanbih juga disampaikan tentang keharusan taat ke agama jeung negara. Kudu taat ke agama jeung negara. Saya kira itu saja Pak Kiai Miftah, Pak Nana, dan juga seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk acara Ngopi TV ini. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita di sini membawa keberkahan untuk kebaikan kita semuanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin bertanya, perkenalkan nama saya Vanessa Binti Rahman. Sebetulnya ini pertanyaannya sangat sederhana sekali terkait tentang zaman sekarang dan usia saya sekarang juga. Sebelumnya usia saya 21 tahun ya. Nah, mungkin saya lebih tertarik kepada pembahasan terkait budaya karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya di perkembangan teknologi yang sekarang itu membawa dampak negatif terutama dalam aspek budayanya. Dalam kemajuan teknologi ini kita bisa mengakses budaya-budaya luar untuk masuk ke budaya kita. Contohnya dalam berpakaian, dalam menggunakan kerudung atau berpakaian celana atau dan baju. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita menyikapinya untuk mengatasi hal tersebut karena dengan kemajuan teknologi tersebut kita dapat mengakses, kemudian orang-orang yang saya juga tidak tahu ya Pak, yang masih awam dengan agama itu mudah menirukannya, padahal kalau di media sosial itu banyak katanya agamanya misalkan Islam tetapi cara berpakaiannya mudah menirukan dari budaya luar. Nah, bagaimana saya sebagai anak muda yang pemikirannya masih labil untuk mengatasi hal tersebut agar hal tersebut itu tidak dapat terjadi pada kalangan kita yang masih mudah percaya terhadap budaya-budaya itu. Terima kasih. Ya, karena kita semua menghadapi masalah yang sama. Nah, sebelum secara khusus berkomentar terhadap apa yang Vanessa tanyakan tadi, saya ingin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya dari kedua guru kita ini. Saudara, saya belajar banyak. Ya, satu di antara cara tadi bagaimana tidak terpengaruh itu, berkumpullah dengan orang-orang soleh, gitu kan. Di antara obat hati itu ada berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi bisa berada bersama beliau-beliau, hadir dalam acara-acara yang di situ orang-orang soleh hadir, ya, bergabung bersama majelis orang-orang soleh, apakah itu terstruktur, tidak terstruktur.
Dalam artian bertarikat, tidak bertarikat, bertasawuf, tidak bertasawuf. Saya tidak bertarikat, maka itulah tarekatnya. Tarekatnya adalah tarekat al-tarikiyah. Jadi tarekat tidak punya tarekat, gitu. Saya tidak bertasawuf, yaitu tasawufnya. Tasawuf tidak bertasawuf. Saya tidak punya mazhab, ya itulah mazhabnya. Itu mazhabnya tidak bermazhab. Tapi bergabunglah dengan orang-orang soleh, hadir di majelis orang-orang soleh, itu mungkin bagian di antara yang bisa kita lakukan. Saya terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi dibekali oleh kedua guru kita dengan pencerahan yang luar biasa, hubungan antara tarekat dan tasawuf. Termasuk yang tanbih tadi itu, saya menghubungkannya dengan makna khudil afwa dalam ayat Al-Quran itu. Jadi memang memaafkan itu, ya itu tadi, dalam opat ulah satu kudu, ya itu bagian dari khudil afwa, akhlak yang sangat baik. Nah, mengamalkan tanbih itu juga insya Allah bagian dari supaya kita generasi yang terpengaruh oleh banyak hal ini supaya lebih kuat, tidak labil dan sebagainya. Tapi satu catatan, sebetulnya yang Islam atur bagi saya adalah nilai. Nah, budaya membentuk nilai itu. Misalnya, yang Islam atur adalah bagaimana menutup aurat. Pakaian itu harus menutup aurat. Tapi bentuk menutup aurat itu tentu diserahkan kepada masing-masing. Boleh jadi setiap tempat punya kekhasan, punya keistimewaan. Bagi saya Islam tidak datang harus hanya dengan satu warna. Islam membawa nilai. Silaturahmi bentuknya bisa banyak. Misalnya kalau ditanya tradisi mudik, itu tidak ada dalam contoh sejarah. Harus tanya kepada Ajengan Asep karena sejarah itu orang Indonesia memilih kata sejarah yang hubungannya dari syajarah bahasa Arab. Orang Melayu, Malaysia, Singapura memilih kata tarikh untuk sejarah itu. Bahasa sehari-hari itu tarikh, dan dalam bahasa Arab sejarah memang tarikh. Nah, tarikh itu secara kata maknanya tanggal dan tahun. Nah, beliau tadi begitu luar biasa menghafal tanggal dan tahun ya. Saya ada hadiah buku bagi kawan-kawan mahasiswi yang bisa menyebutkan satu peristiwa dan tahunnya tepat seperti yang beliau sampaikan tadi. Saya duluan, Perang Diponegoro 1825, 1830. Nah, itu sudah. Tolong tidak diambil lagi. Ini yang lainnya. Dari beliau nanti ada hadiah buku ya, gitu yang bisa menjawab apa yang beliau sampaikan tadi per tanggal atau per tahun ya. Masih dilihat catatannya ya. Ada 1902, 1903, 1904, 1905 itu saya hafal. Lalu ada ya 1836, 1856 tuh. Dan seterusnya ya. Nah, jadi yang pertama mungkin nanti dari para guru kita ya, satu yang Islam ajarkan. Kita pun tidak harus selalu alergi terhadap persentuhan budaya luar, tidak selalu harus negatif. Misalnya tidak selamanya itu negatif yang kita ambil nilainya. Dan menurut saya persentuhan budaya itu sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, pasti terjadi karena kami ciptakan kalian bersuku dan berbangsa supaya ta'arufu kan, supaya saling mengenal. Nah, diantaranya ya mengenal tradisi, mengenal budaya, belajar satu sama lain. Jadi tidak alergi terhadap budaya, tapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai agama seperti pakaian menutup aurat, bentuknya mau bagaimana ya menutup aurat begitu. Mudik tidak ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi selama berlebaran tidak pernah mudik ke Mekah. Tidak ada. Lihat sejak wajib puasa sampai wafat baginda Nabi, Rihlah Agung Malakuti beliau tidak ada mudik. Jadi boleh tidak kita mudik? Nah, intinya adalah silaturahmi, berkunjung, mendoakan pada karib kerabat, itunya nilai yang Islami. Karena tradisi mudik sebetulnya mohon dikoreksi para guru, bersumbernya itu dari negeri Tiongkok. Paling tidak. Karena mereka setiap Imlek itu eksodus besar-besaran. Seperti mudik kita. Kalau ada yang bertanya, ini misalnya
bukan tradisi yang islami. Lebaran, mudik itu bukan tradisi yang islami. Sama, tidak ada contohnya. Sama, bagi-bagi THR juga tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya THR, apalagi ada nominal 1 kali gaji gitu, tidak ada contohnya. Tapi nilainya adalah berbagi kebahagiaan, ya, memberi, ya, saling tahadu, tahabu, begitu. Ini mohon maaf ini para guru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurmalia, usia 52 tahun, pang sepuh nak panginten di kampus. Maaf, yang saya akan tanyakan Bapak mengenai tarekat, ya. Bagaimana saya selaku mahasiswa walaupun sudah tua, kadang ada yang bertanya dan ada yang menyebutkan tentang zikir. Zikir kan di Suryalaya itu lebih mengutamakan ke zikir. Lafaz la ilaha illallah. Kadang yang membacanya itu saking semangat, ada yang sampai kedengaran katanya iloh, iloh, iloh. Nah, kadang suka ada yang bertanya nih, cina kamu sekarang sudah jadi mahasiswa IAILM Suryalaya. Nah, apakah betul yang diucapkan itu iloh-iloh? Nah, kadang saya kan kalau sampai ke zikir, maaf-maaf, jadi suka takut gitu kalau menjawab. Cuma gini, kalau yang saya dengar setiap kegiatan di kampus itu bukan iloh, tapi la ilaha illallah. Dengan menarikan kepala, pas la ilaha illallahnya itu dihentakkan ke bawah perut sebelah kiri. Kenapa yang saya sering dengar itu iloh, iloh, iloh gitu. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana untuk saya menjelaskan, kan itu mas sifatnya sudah ke ranah batiniah, ya. Jadi kalau saya menjelaskannya kurang itu takut menyalahi. Dan yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa zikir, kalau kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu, wajah abah sepuh itu harus terpampang jelas di wajah kita. Gitu. Ada yang berkata begitu. Tapi yang saya sudah alami, kita itu harus zikir itu ingat kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ada yang menyebutkan di sana zikir itu harus terpandang, harus seolah-olah abah itu melihat atau kita itu harus melihat ke hadapan abah. Jadi yang saya tanyakan Bapak, gimana saya untuk menjelaskannya? Gitu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Lilis ya. Dalam usia 52 tahun. Jadi kalau saya ngajar di kelas itu adalah bukan ngajar mahasiswa, tapi justru saya didampingi oleh ibu gitu. Pertanyaan Bunda Lilis, kalau ada yang nanya apakah di Suryalaya itu dikirnya iloh-iloh, itu keliru Bu ya. Ya. Nah, saya ingin mengulangi kembali tadi Pak Kiai, mohon izin kalau saya mohon diluruskan kalau salah. Bahwa inti ajaran dari tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu dua kan. Itu yang amalan pokoknya, yaitu adalah zikir jahar dan zikir khofi. Zikir jahar kalimatnya jelas, yaitu la ilaha illallah. Dan itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Dan ketika melafalkannya pun sudah ada tuntunan dari guru mursyid. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Mungkin ada orang yang berkata begitu, itu mendengar sepintas. Ya, seolah-olah orang Suryalaya dikirnya itu pengamal tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya itu dikirnya itu iloh gitu. Tapi kalau bicara tentang tarekat yang lain, dikir di tarekat yang lain memang ada. Bahkan ada yang
hu. Tapi kalau pada kaidah Arab kan tidak salah juga. Hu itu kan domir yang kembali ke kepada Allah. Jadi ibu ya, tidak benar kalau di Suriyalah itu hanya mengucapkan ilah. Ibu sekali lagi, zikir jahar itu harus diucapkan secara benar. Dan syaratnya pun ada 3 kan Bu ya. Yang pertama, yang paling penting adalah harus talqin zikir dulu. Kita minta talqin dulu kepada guru mursyid. Lalu nanti diajarkan bagaimana mengamalkan itu namanya talqin zikir. Jadi bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah itu diajarkan. Nah, prosesnya disebut dengan talqin itu. Jadi talqin itu bukan hanya bagi orang yang sudah mati ternyata. Di hadis lakinu mautakum kan, talqin kan bagi orang yang mau meninggal. Hari kita mau meninggal nggak? Mau kan? Apa mau nunggu nanti meninggal? Maka yang pertama kata Ibnu Taimiyah, pintu masuk untuk belajar itu adalah talqin dzikir. Setelah talqin dzikir dalam tataran prakteknya ada syaratnya. 1, punya wudu yang sempurna. Jadi kalau mau dzikir la ilaha illallah maka harus punya wudu yang sempurna. Yang kedua itu harus pakai pukulan yang kuat. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ilahnya harus dipukulkan. Kenapa? Karena hati kita keras. Bahkan au asyaddu qaswa, hati kita lebih keras ketimbang batu. Salah satu memukul hati agar lembut, maka melalui metode tarekat adalah dengan dzikir itu. Jadi kalau dengar orang Suriyalah dzikir la ilaha illallah, sedang apa? Sedang belajar memukul hati biar lembut. Ada nilai di situ ya. Kata Pak Kiai Miftah tadi, yang dilihat itu bukan hal-hal yang formalitas, tapi ada nilai yang lebih utama. Yang ketiga adalah bisautin qawiyin, dengan suara yang kuat. Nah, salah satu tuntunan dari pengarsa Abah Anom ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu memang harus bisautin qawiyin. Tafsiran dari bisautin qawiyin adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu memang harus semua kedengaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak boleh hu. Kalau hu bukan tarekat Suriyalah. Jangan disalahkan juga Bu Lilis ya. Sebab ada faktanya. Nah, tadi teh ulah mariksa. Yang kedua tentang betul nggak di Suriyalah kalau mau dzikir itu harus membayangkan wajah guru pangarsa Abah. Betul, itu namanya robitoh. Jadi sebelum kita beramal, membayangkan dulu wajah guru, karena guru kita yakini beliau itu bisa membantu ruh kita, bisa membimbing ruh kita. Mungkin bagi orang-orang yang apa ya Pak Rektor, yang melihat formal, wah itu musyrik, berarti mensekutukan guru. Bukan. Justru kita belajar mendekatkan diri melalui bimbingan guru. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya ketika kita mau mengamalkan la ilaha illallah itu, dibayangkan dulu wajah gurunya. Sebab beda kalau membayangkan wajah guru, beda dengan membayangkan wajah saya. Kalau Bunda Lilis membayangkan wajah saya, apa dikir hopinya langsung jalan? Tidak kan? Tapi ketika membayangkan wajah guru pengarsa Abah, guru mursyid kami pengarsa Abah, itu secara otomatis akan hidup. Nah, itu di dalam tarekat ada. Nah, tentu ini dalam penjelasannya harus hati-hati sehingga tidak menimbulkan. Ya, salah satu caranya begini Bunda Lilis, ajak kuliah di IALM. Ya, endingnya di situ. Endingnya gitu Pak. Oke, nanti dapat bayaran dari Pak Rektor. Jadi endingnya di situ. Ya, nah, itu saja mungkin. Satu Panes nih yang menarik. Mohon izin Pak Kiai. Tadi ada pertanyaan Panes tentang itu. 892 Pak Kiai ke Suriyalah. Dan saya pernah mondok juga, kalaupun hanya ngaliwat Pak. Saya ketika datang ke Suriyalah agak kaget juga. Kenapa kaget? Dulu kan saya nggak pernah lihat perempuan itu pakai segini-segini kan, Pak Rektor. Ya, tidak, agak aneh kalau lihat perempuan tidak pakai kerudung kan, karena memang di pondok itu. Tapi ketika saya datang ke Suriyalah, loh kenapa banyak yang begitu? Artis juga banyak yang datang ke Suriyalah tidak pakai itu. Oh ternyata seiring dengan perjalanan dan pemahaman saya, ternyata pengarsa Abah mengajarkan kepada saya utamanya
Ternyata yang dilihat oleh pengersabah bukan hanya dari sisi fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ternyata pakaian harus, menutup aurat harus, tetapi ada yang lebih penting dari situ. Aurat yang mana gitu. Kopiah ini penting, tetapi ada yang lebih penting adalah bagaimana. Bukan hanya kopiah ini kan. Bisa jadi kopiahnya mantap, tapi nilai dari kopiahnya itu tidak terinternalisasi. Begitu Pak Nes. Jadi jangan heran, apalagi sekarang dunia sudah semakin maju, tinggal itu tadi yang sampaikan Pak Kiai. Ya, bisa menyerap dan lain sebagainya. Itu saja mungkin Bunda Lilis ya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti kita kuliah lagi ya. Tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno itu berpidato di BPUPK. Orang menyebutnya juga BPUPKI yang dipimpin oleh Pak Rajiman. Dia mengusulkan tentang Pancasila bisa menjadi 3 sila kalau diurut atau di pras. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan yang ketiga yang menarik itu istilah dia bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Tuhan itu melambangkan sesuatu yang mistik dan kebudayaan itu mencerminkan tentang sesuatu yang teknik. Kalau kita ingin maju, kira-kira seperti itu ya perkataannya, maka yang mistik dan yang teknik itu harus beriringan. Maka segala persoalan akan bisa terjawab. Dan yang 3 itu kemudian bisa diperas lagi menjadi 1, eka sila, yaitu gotong royong. Dan gotong royong ini menjadi etika universal. Apapun agamanya, apapun tarekatnya, apapun mazhabnya, maka sesungguhnya gotong royong yang harus menjadi jalan keutamaan kita tentang kebersamaan, tentang kohesivitas. Intinya adalah gotong royong. Tasawuf, budaya, dan lain sebagainya tentu saja harus mengarah bagi upaya penguatan kesadaran ketuhanan dan juga kesadaran kemanusiaan, kebudayaan. Dan salah satu oksigennya yaitu gotong royong. Dan saya merasa sangat berbangga, berbahagia dengan kehadiran dari Pak Kiai Miftah dan juga rombongan, kawan-kawan mahasiswa pada siang ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cara kita untuk bersilaturahmi, untuk membangun kebersamaan gotong royong itu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mudah-mudahan majelis kita penuh dengan keberkahan. Wa'tasimu bihablillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nun. Bagaimana Pesan TV? Seru sekali kan bincang-bincangnya, ditambah lagi tadi ada pertanyaan yang sangat menarik dari mahasiswi ILM. Jadi saya juga sebenarnya penasaran nih, Ngopi TV akan jalan-jalan kemana lagi setelah ke Suralaya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan share seluas-luasnya konten ini, karena Ngopi TV ngopi, ngobrol persatuan Islam. Jadi kita sekarang lintas segala macam lah. Jadi kita tidak berpaku kepada satu paham atau satu mazhab, tapi kita berusaha untuk menjahit itu semua, karena percuma kalau cuma punya satu bahan kita tidak bisa kalau tidak dijahit kita tidak bisa mendapatkan pakaian yang bagus. Insya Allah Ngopi TV akan menjahit bahan-bahan dari berbagai macam warna, dari berbagai macam bentuk. Insya Allah kita akan membuat Islam indah. Itu semangat Ngopi TV. Maka dari itu mudah-mudahan pemirsa Ngopi TV mendapatkan hikmah yang sangat banyak di Rabung Ilmu ini, seperti yang saya dapatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di Rabung Ilmu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.